Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Tausiah Channel Rahmatul Ummah yang selalu tayang setiap pagi. Mudah-mudahan sebelum kita memulai aktivitas, terlebih dahulu alangkah baiknya, alangkah istimewanya waktu yang senggang kita pergunakan untuk mendengarkan, menyimak terlebih dahulu untuk mengisi kerohanian kita berupa tausiah dari channel Rahmatul Ummah. Seperti yang telah saya tayangkan di dua video yang telah lalu tentang kisah pernikahan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis adalah pada hari Jumat, maka dalam video ini saya akan terangkan tentang kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal dengan nabi yang sangat kaya, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam karena kekayaannya masuk surga dari kalangan para rasul dan para nabi adalah orang yang paling akhir. Juga selain daripada itu dianugerahi berbagai mukjizat. Salah satunya Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mengerti berbagai bahasa hewan. Itulah salah satu keistimewaannya. Lalu dari segi kekayaannya, Nabi Sulaiman alaihissalam wa kana lahu maidanun labnatun min dahabin wa labnatun min fiddatin. Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai lapangan yang sangat luas untuk kumpulan para tentaranya, dan lapangan ini sangat indah karena satu keramik dibuat dari emas dan satu keramik dibuat dari perak. Jadi selang-selang. Itu hebat-hebatnya. Tidak ada sampai sekarang, meskipun di negara yang terkaya di dunia belum pernah terjadi sekaya kerajaan Nabi Sulaiman. Sampai-sampai lapangnya pun sedemikian dihampari dengan emas. Wa kana muddu askarihi mi'atu farsahin. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai bala tentara yang sangat besar. Karena apa? Bukan dari manusia saja, tapi dari golongan jin pun ini termasuk tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau dibariskan, tentara Nabi Sulaiman alaihissalam itu panjangnya sampai 100 km. Karena banyak-banyaknya tentara beliau. Wa kana manziluhu syahron, dan luas rumah daripada Nabi Sulaiman atau singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau kita berjalan dari ujung ke ujung 1 bulan baru sampai. Masya Allah. Adakah istana kerajaan seperti ini saat ini? Tidak ada. Hanya yang dimiliki oleh kerajaan singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari ujung ke ujung mau sampai itu adalah dengan jarak 1 bulan kalau kita berjalan. Wa kana tiljin nasahot lahu bisaton min dahabin wa min fiddatin. Singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam dihampari dengan keramik, 1 keramik dari emas dan 1 keramik dari perak. Ini semuanya perak-perak dan emas-emas ini diambil dari lautan atas perintah Nabi Sulaiman alaihissalam kepada para jin untuk mengambil emas-emas yang ada di dalam lautan. Fihi isna asaro alfa mihrobin. Juga dalam singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam ada 12.000 kamar. Fi kulli mihrob kursiun min dahabin wa fiddatin. Di kamar itu terdapat 1 kursi. Kursinya pun terbuat dari emas dan perak. Ala kulli kursiin alimun min ulama ibani Israel. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam menempatkan dalam 1 kursi yang terdapat pada kamar singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam diduduki oleh seorang ulama Bani Israel. Sudah kita bisa bayangkan 12.000 kursi berarti 12.000 ulama Bani Israel yang ditempatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa kana yatbahu kulla yaumin
alfa jazurin. Setiap hari juru masak Nabi Sulaiman alaihissalam memasak yaitu 1000 ekor onta setiap hari, 1000 ekor onta, wa arba'atu alafi bakorotin, dan 4000 ekor sapi, wa arba'ina alpan minal gonam, dan 40.000 ekor domba untuk menjamu bala tentaranya. Masya Allah, ini sungguh luar biasa. Sehari yang dibutuhkan untuk memasak, untuk makan bala tentaranya, sampai-sampai Masya Allah seperti demikian. 1000 ekor onta, 4000 ekor sapi, dan 40.000 ekor kambing. Masya Allah, berarti ini bukan suatu negara yang sangat kecil. Itu untuk menjamu tentaranya. Berarti kalau menjamu dengan rakyatnya itu bisa lebih. Kan biasanya kalau tentara tidak masak sendiri, tapi istilahnya disuguhi oleh negara. Begitupun kerajaan Nabi Sulaiman menyediakan makan bala tentaranya seperti itu. Masya Allah. Juga selain daripada itu, selain di daratan, di gunung pun ada tempat masak. Karena apa? Banyak tentara-tentara Nabi Sulaiman alaihissalam dari kalangan jin dan kalangan burung-burung yang biasa mengkonsumsi daripada daging-daging, sehingga ada tempat masak khusus yang ditempatkan di gunung. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, hikmat daripada cerita tentang kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam, ingatlah, sekaya apapun Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah hinanya kita baru memiliki mobil 3, sawah 3 petak, mengakui jadi orang kaya, sampai-sampai bisa melupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Masya Allah, begitu lapangannya pun terhampar emas dan permata, sampai-sampai beliau mempunyai harta benda yang sangat banyak, tapi tidak bisa menghalangi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat nanti akan ada orang kaya yang ditolak alasannya. Ketika Allah bertanya, wahai orang kaya, kenapa engkau sampai-sampai karena kekayaanmu melupakan beribadah kepadaku? Maka orang kaya itu akan menjawab, saya sibuk mengurus harta benda. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendebat dan menghujat mereka. Harta benda yang kau miliki banyak mana dengan harta benda yang dimiliki oleh Sulaiman alaihissalam, nabiku dan rasulku. Nabi Sulaiman sangat kaya, tetapi ternyata kekayaannya tidak menghalangi beribadah kepadaku. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah-tausiah yang berkenaan dengan keagungan hari Jumat, yaitu digunakan oleh pernikahan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, insya Allah di video yang berikutnya saya akan mengisahkan tentang pernikahan baginda Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah dan kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Huzma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.